Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini di majelis ke-31 di pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih di bab Al-Ghusl wa Hukmil Junub, mandi dan hukum seputar junub. Malam hari ini insyaallah ta'ala pertemuan terakhir di bab ini. Kita akan masuk di hadits 15 di nomor bab. Adapun nomor secara umum dalam kitab ini yaitu hadits 122. Sisa 3 hadits lagi. Dengannya kita akan pindah ke bab At-Tayammum di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah di hadits 122, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inni la uhillul masjida li haidin wala junub. Rawahu Abu Daud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, innila uhillu, sesungguhnya saya tidak halalkan masjid bagi orang yang sedang haid dan junub. Saya tidak halalkan masjid bagi orang yang sedang haid, demikian pula orang yang sedang junub. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan hadits sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di nomor 232, Ibnu Khuzaimah di Sahih Ibnu Khuzaimah nomor 1327. Derajat hadits dhaif. Kaidah dari Imam Abu Daud rahimahullah, kalau beliau diam tidak komentari sahih. Kalau dhaif maka beliau akan komentari. Hadits ini termasuk yang beliau komentari. Ketika beliau bawakan hadits ini di Sunan Abu Daud nomor 232. Iya. Abu Daud berkata, beliau komentari,
terkait dengan rawi yang ada di matan hadis. Terkait dengan rawi yang ada di matan hadis. Itu Jasrah bintu Dajajah. Beliau berkata Fulaid Al-Amiri. Beliau komentari juga ada rawi di situ yang bernama Fulaid Al-Amiri yang bermasalah haditsnya. Sehingga hadits ini para ulama berselisih pendapat. Imam Abu Daud sendiri beliau komentari sanadnya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sunan Abu Daud mendoibkannya. Sebab doibnya disebutkan di sini, hadits ini diperselisihkan oleh para ulama. Di antara ulama hadits ada yang mensahihkannya seperti Ibnu Khuzaimah yang kita lihat di buku. Dan di antara mereka ada yang mendoibkannya seperti Al-Baihaqi, Al-Albani. Dan yang kuatnya doib karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Jasrah bintu Dajajah majhul hal. Doib. Dan rawi ini didoibkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ad-Daruqutni. Ini terkait dengan hadits yang ada di hadapan kita, masalah berdiam di masjid bagi orang yang sedang haid atau junub. Fikih hadits ini jelas tidak bolehnya orang yang dalam keadaan haid atau junub untuk berdiam di masjid. Menurut mayoritas ulama berdasarkan hadits ini. Jadi dalil yang paling jelas mereka adalah hadits yang ada di hadapan kita ini. Tapi karena dhaif, maka sebagian ulama berpendapat boleh. Karena tidak ada dalil yang sahih. Iya, ini dari pembahasan fikih hadits. Jadi memang para ulama rahimahumullah dalam hal ini berselisih pendapat tentang bolehnya perempuan haid untuk berdiam di masjid. Mereka punya dalil dalam hal ini yang mengatakan tidak boleh, antara jelas atau tidak jelas. Dalil mereka yang jelas ini hadits. Nabi bilang, saya tidak halalkan masjid untuk haid, untuk perempuan yang haid dan junub. Ini dalil jelas namanya, tapi dhaif. Sehingga kita tidak bisa bangun hukum di atasnya. Kita tidak bisa bangun hukum di atasnya. Iya. Ada dalil juga mereka yang tidak terlalu jelas. Mereka berdalil dengan Quran. Mereka berdalil dengan ayat. Di dalam surat An-Nisa 34. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban. Atof ke wa antum sukara.
Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Jangan pula orang yang junub. Tapi masalahnya ayat la taqrabus sholat. Jangan kalian mendekati sholat. Dari mana sih pendalilan mereka? Mereka bilang la taqrabus sholat, maksudnya la taqrabu mawadi as-sholat. Jangan kalian mendekati tempat sholat. Jadi mereka katakan jangan mendekati sholat, maksudnya jangan mendekati tempat sholat. Ya tempat sholat itu apa? Masjid. Cuman dalil ini tidak jelas. Yang menunjukkan makna itu. Karena makna yang nampak dari ayat, jangan sholat kalau lagi mabuk. Jangan sholat kalau lagi junub. Bukan mendekati tempat sholat. Sehingga dalil ayat tidak jelas. Tidak nampak yang dipakai oleh mereka. Sehingga satu-satunya dalil, ini hadits yang ada di hadapan kita. Riwayat Imam Abu Daud. Cuman hadits ini lebih banyak yang mendoifkannya daripada yang mensohikannya. Ibnu Khuzaimah mensohikannya. Tapi para ulama lain mendoifkannya. Seperti Imam Al-Baihaqi sendiri. Imam Al-Baihaqi doibkan. Iya. Demikian pula Syekh Al-Albani doibkan. Karena ada rawi Jasrah bintu Dajajah yang majhul didoibkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Ad-Daruqutni. Imam Bukhari terkait dengan rawi ini Jasrah bintu Dajajah, beliau agak keras di komentar beliau terkait dengan orang ini. Kata beliau indah ajaib. Dia punya ajaib. Keajaiban-keajaiban. Maksudnya keanehan-keanehan. Iya. Keanehan-keanehan. Dan Imam Ad-Daruqutni beliau juga berkomentar tentangnya. Yu'tabar biha. Dianggap dengannya. Dan kaidahnya kalau Imam Ad-Daruqutni bilang bisa dianggap maksudnya rawi itu dhaif. Cuman kalau ada pendukung, bisalah dinaikkan dari derajat doib. Kan ini majhul hal. Bedakan antara majhul hal sama majhul ain. Kalau majhul ain, tidak ada orangnya. Sehingga hadis palsu. Kalau majhul hal, tidak ada ditahu komentar para ulama tentangnya. Apakah ini rawi thiqah terpercaya atau tidak terpercaya. Itu namanya majhul hal. Tidak ditahu keadaan kuat atau tidak. Sehingga rawi yang majhul hal ini kalau ada pendukung, yuk tabar bih. Bisa kita anggap. Bisa kita anggap. Dan di sini hadits ini tidak ada pendukung. Tidak ada pendukungnya. Iya. Ini dengannya ketika kita sudah mendoifkannya berdasarkan pendapat dari ulama-ulama hadits yang kita sebutkan tadi, maka asalnya tidak ada larangan bagi perempuan yang sedang haid untuk masuk di masjid. Masalah darahnya adalah darah najis, tinggal dia jaga darahnya supaya tidak keluar ke lantai masjid. Adapun keluar tentunya dari rahimnya itu tidak bisa dihalangi. Ini tidak bisa tentunya dihalangi. Ya, dia jaga darahnya. Kalau masuk masjid, dia jaga darahnya. Karena badan seorang perempuan ketika dia haid tidak najis. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah disuruh oleh Nabi SAW pergi mengambil sajadah di masjid. Dia berkata, ini haid, saya ini haid. Nabi bilang, innal haidha laisat fi yadik. Haid itu kan tidak di tanganmu. Artinya yang najis dari perempuan itu kan darahnya, bukan badannya. Ya sekarang berarti kalau dia bisa menjaga darahnya untuk tidak menetes ke masjid, maka tidak ada dalil yang kuat yang melarangnya ke masjid. Tidak ada dalil yang kuat yang melarangnya untuk masuk ke masjid. Dan ini pendapatnya orang-orang Dhahiriyah
karena tidak punya dalil yang kuat akan tidak bolehnya ke masjid perempuan yang haid. Dan ini juga yang dipegang oleh sebagian Syafi'iyah. Sebagian Syafi'iyah bahwa orang yang haid tidak mengapa baginya untuk ke masjid. Walaupun kalau dia tidak ke masjid saat haid, itu lebih hati-hati dan untuk keluar dari silang pendapat. Itu lebih aman. Kalau kita berbicara hati-hati. Untuk hati-hati, kalau dia sedang haid, apalagi lagi banjir-banjirnya dari haidnya, dia tidak masuk masjid. Dia tidak masuk masjid. Ini untuk hati-hati. Adapun secara dalil, nas, tidak ada yang kuat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan larangannya. Wallahu alam di masalah yang kita sebutkan tadi. Kemudian berikutnya kata beliau wa anha, darinya juga itu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata qalat kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi minal janabati muttafaqun alaihi zada Ibnu Hibban wa taltaqi. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, saya pernah mandi junub bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu tempat air. Tangan kami, ini salah cetak, tangan kami selalu bergantian mengambil air dari satu tempat air tadi. Muttafaqun alaihi, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Hibban menambahkan, dan tangan kami bersentuhan, naltaki, tangan kami itu taltaki, ketemu, bersentuhan ketika menciduk air. Hadis masalah yang belum mau singgung, masalah ringan, sederhana sekali. Sebentar setelah kita menjelaskan sumber haditsnya. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Sahih Bukhari nomor 261 dan Muslim nomor 614 serta Ibnu Hibban, ya tadi kan ada penambahan Ibnu Hibban. Kalau Ibnu Hibban nomor 1111. Derajat hadits sahih. Derajat hadits sahih. Fikihnya sederhana sekali dan kita sudah pernah singgung ini. Bolehnya suami istri mandi bersama dalam keadaan junub. Sebagaimana Aisyah menukil kepada kita sekarang ini bahwa beliau mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling bergantian menciduk air dari ember. Bahkan dalam riwayat Ibnu Hibban, tangan kami kadang ketemu di ember. Ini fikih yang beliau sebutkan seperti itu, yang beliau ingin sampaikan. Terus faedah lain dari hadits ini, masalah muasyarah, kehidupan suami istri, disebutkan oleh para ulama, faedah mandi bersama suami istri, iya, ketika junub atau ketika tidak junub. Ketika junub atau tidak junub. Para ulama mengatakan itu yazidu minal mahabbati wal ulfah wal irtibat baina zaujain, akan menambah kecintaan
akan menambah kedekatan dan akan memperkuat ikatan hubungan antara suami istri. Ini faedah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan kehidupan suami, istri, fikih, keluarga. Fikih, keluarga. Adapun faedah inti, seorang perempuan yang junub itu boleh mandi dengan air bekas suaminya. Karena kan tidak diingkari tentunya, namanya siram kemudian tangan lagi menciduk air, itu air kan masuk kembali sebagian dari tangannya. Iya, maka hal ini dilakukan oleh Nabi SAW menunjukkan bahwa air tidak najis. Air tidak najis. Makanya pernah ada dalam riwayat Maimunah, Nabi SAW ingin mandi junub di tempatnya. Dan Maimunah sudah mandi dari ember yang sama, menciduk air dari situ dan mandi. Maimunah berkata, saya junub tadi, mandi di situ. Kata Nabi, innal ma'ala ya junub, air tidak junub. Air itu tidak junub. Yang dilarang adalah seorang junub mandi masuk di air diam, masuk di ember, masuk di baskom, masuk di bak. Itu yang tidak boleh. Adapun menciduk dari luar dibolehkan. Menciduk air dari luar itu dibolehkan, sebagaimana yang di sini hadits Bukhari Muslim. Hadits Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW mandi bersama Aisyah dan saling bergantian untuk menciduk air dari tempat yang sama, Kemudian hadis terakhir di bab ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna tahta kulli sya'aratin janabah. Sesungguhnya di bawah setiap helai rambut terdapat jinabah. Oleh karena itu, cucilah rambut wa angkul bashar, dan bersihkanlah kulitnya. Iya. Kata beliau riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan keduanya menganggap hadits ini lemah. Abu Daud melemahkannya, Imam Tirmidzi juga melemahkannya. Wali Ahmad, menurut Imam Ahmad, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, nahwu, terdapat hadits serupa. Wa fihi rawin majhul, namun ada perawi yang tidak dikenal. Sumber hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Abu Dawud 248, At-Tirmidzi 106, hadits Aisyah riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid 6 110. Derajat hadits Abu Hurairah itu dhaif. Karena Imam Abu Dawud dhaifkan, Imam Tirmidzi dhaifkan. Kenapa? Karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Al-Harith Ibnu Wajih, dhaif. Dan hadits Aisyah dhaif juga. Karena terdapat rawi yang tidak dikenal. Yang belum bilang tadi, Al-Hafidz Ibnu Hajar bilang wa fihi rawin majhul. Di dalamnya terdapat rawi yang tidak dikenal. Iya, dan Syarik Al-Qadi serta Khasif ibn Abdurrahman, keduanya juga dhaif. Jadi ada 3 sebab kalau hadits Aisyah. Ada rawi yang tidak dikenal, kemudian ada juga Syarik Al-Qadi, dan ada Khasif Abdurrahman bin Abdurrahman, keduanya juga adalah dhaif. Hadits ini dhaif. Cuman masalahnya sudah lewat bersama kita.
Di waktu pekan lalu, penjelasan cara mandinya Nabi SAW. Bahwa belum menyelai rambutnya. Setelah belum berwudu dengan sempurna, belum menyelai rambutnya. Sampai belum setelah menyangka bahwa kulit rambutnya sudah basah, baru belum siram kepala. Itu menunjukkan apa yang dikandung oleh hadits ini. Hadits ini kan wajibnya menyiram dan membasahi seluruh badan. Ketika mandi junub, karena Nabi bilang di bawah setiap rambut itu junub. Artinya kulit rambut itu harus kena air. Harus kena air ketika dalam keadaan kita mandi junub. Ya di bawah rambut saja harus kena air. Apalagi yang tidak ada rambutnya. Artinya badan itu wajib kena air. Juga tentunya disamakan dengan wudhu. Nabi SAW sudah lewat bersama kita. Hadits terkait dengan wudhu. Ada laki-laki yang berwudhu dan ada sebesar mata uang kakinya tidak kena air. Nabi menyuruhnya pergi wudhu ulang. Itu kan wudhu. Hadas kecil. Maka tentunya hadas besar harus kita wajib mengguyur seluruh badan. Membasahi seluruh badan dengan air. Hadas kecil saja. Harus. Iya. Basah semua yang wajib dicuci. Apalagi hadas besar. Iya, ini yang belum sebutkan di sini. Dan hal terakhir, karena juga ada salah paham sedikit dalam masalah ini. Kadang dengan hadits ini, perempuan tidak potong kuku. Kadang dengan hadits ini, perempuan tidak potong rambut. Dan kalau ada rambutnya yang rontok ketika haid, dia simpan. Nanti dia pergi cuci saat mandi haid. Kenapa? Di setiap rambut junub. Bukan itu maksudnya. Bukan itu yang dimaksudkan di sini. Kalau rambut itu masih ada di kepala kita, maka kulit yang di bawah rambut itu harus basah. Itu maksudnya. Bukan kalau rambut rontok kita pergi simpan. Nanti dicuci saat mandi haid. Mandi suci. Bukan itu maksud. Ini cuma mau menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mandi junub, ketika kita mandi suci dari haid, maka seluruh bagian badan kita ini harus kena air. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahkan bagian dalam dari yang kelihatan. Lubang hidung, mulut. Mereka katakan wajib. Dalam mandi, suci dari haid atau mandi junub, harus dimasukkan air ke lubang hidung. Harus berkumur-kumur. Harus berkumur-kumur. Namun sudah lewat bersama kita. Bahwa tidak wajib seorang itu berwudu. Termasuk di dalamnya adalah berkumur-kumur ketika mandi junub. Sudah lewat di pekan lalu. Karena Ummu Salamah ketika bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi junub, apakah harus membuka rambutnya, ikatan rambutnya ketika mandi junub, Nabi bilang cukup kamu menyiram di atas kepalamu 3 kali, maka kamu telah suci. Maka kamu telah suci. Maka diinginkan adalah menyiram seluruh badan. Dan berkumur-kumur memasukkan air ke hidung, itu tidak wajib. Karena itu bagian dari wudhu, bukan bagian dari mandi. Bukan bagian dari mandi. Demikian pula mulut dan hidung itu kan yang ke dalam. Wajah itu yang menghadap keluar. Bukan yang ke dalam. Itu pendapat yang kuat insya Allah terkait dengan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Itu sama hukumnya ketika berwudu
juga sama hukumnya ketika mandi junub atau suci dari haid. Alhamdulillah dengan ini selesai bab ya mandi junub. Pekan depan insyaallah taala kita akan masuk di bab tayamum, di hukum seputar tayamum. Dan sisa 2 bab lagi nih di kitab ini ada tentang tayamum, dan ini insyaallah cepat ya kita akan menyelesaikannya karena di tentang masalah seputar tayamum ini beliau ya hanya menyebutkan 12 hadis saja. Hanya menyebutkan 12 hadis. Itu sedikit ya beliau sebutkan. Beda kalau waktu bab mandi ya beliau sebutkan 17 hadis. Sehingga kita lama mengambilnya. Kalau tayamum hanya ada 12 hadis. Setelah itu kita akan masuk di bab terakhir, yaitu bab tentang haid. Bab tentang haid. Sisa 2 bab lagi insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dengan cepat. Ya. Minimal target insyaallah sebelum Ramadan. Paling lamanya insyaallah. Baik kitab Toharoh selesai. Kita baca dulu sini pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, apakah betul tidak boleh mencantumkan nama, tanggal lahir dan tanggal wafat pada nisan suatu kuburan? Sebenarnya bukan hanya itu. Larangan Nabi lebih umum. Larangan Nabi SAW lebih umum daripada sekedar mencantumkan tanggal lahir, mencantumkan ya tanggal wafat, ya lebih umum daripada itu. Lebih umum daripada apa yang kita tanyakan itu. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang beberapa hal terkait dengan kuburan, ya orang yang meninggal. Orang yang meninggal. Di antaranya dinukil dari hadits Jabir, riwayat Imam Tirmidzi dan selainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Jabir, nahan Nabiu sallallahu alaihi wasallam an tujassas al-kubur wa an yuktaba alaiha wa an yubna alaiha wa an tuto'a. Ini haditsnya. Kata beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk tujassos al-kubur, mencatnya. Nabi melarang mencat kubur. Di sini mengkapurinya, dikapuri, dikasihkan kapur, dilarang. Itu larangan pertama. Kedua, wa an yuktab. Dan untuk menulisinya. Jadi bukan hanya tahun wafat, tahun lahir. Tidak boleh bahkan kita menulis apapun di kuburan. Lebih umum daripada itu. Iya. Dan Nabi juga melarang untuk membangun bangunan di atasnya. Membangun sesuatu di atasnya. Dan Nabi juga melarang untuk menginjaknya. Ini semua larangan dalam satu hadits. Tidak boleh menginjak kubur yang di atasnya. Iya.
Tidak boleh kita menulis di atas kubur. Bukan hanya di tandanya, bukan hanya di tandanya, nisannya. Bukan. Tapi umum. Tidak boleh kita mencet kuburan. Tidak boleh kita membangun di atas kuburan. Tidak boleh kita membangun di atas kuburan. Iya. Ini yang disebutkan. Iya. Adapun memberi tanda, tidak masalah. Bedakan memberi tanda dengan menulis, cat, membangun. Bedakan. Kalau memberi tanda, itu diringankan. Itu diringankan. Apakah dengan batu atau dengan tanah merah misalnya. Boleh, bahkan Al-Hasan Al-Basri meringankan memberikan tanda pada kuburan dengan batu merah. Bukan dicat, batu merah, batu yang dibakar, warnanya dari bakar. Dibolehkan. Dibolehkan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau berkata la ba'sa an yutayyanan al-qabr. Tidak apa-apa. Kubur itu diberikan tin, diberikan tanah yang sudah dibentuk. Tidak apa-apa. Untuk diyutoyan. Diberikan tanah. Jadi kalau kita kubur dan kita bentuk tanah, kemudian kita taruh batu di situ, supaya kuat dengan tanah yang sudah dibasahi, tidak ada masalahnya. Selama itu masih tanah asli, batu asli, iya, adapun dicat, tulis, Nabi melarang. Biar dalam fikih Syafi'iyah. Di fikih manapun tentunya tidak ada yang mau melawan hadits Nabi. Karena ini hadits yang sahih, wallahu a'lam. Kita adzan dulu. Kemudian di sini ada lanjutannya tadi itu. Dan jika betul hal itu tidak boleh, sudah kita sebutkan haditsnya tadi, bahwa memang tidak dibolehkan. Asal larangan adalah tahrim. Asal larangan adalah pengharaman. Apakah kita harus mengganti nisan? Kalau kita mampu, kita ganti dengan nisan yang tidak bertulis. Yang diinginkan dengan batu nisan adalah supaya kita tahu itu kuburan keluarga kita. Itu adalah kuburan keluarga kita. Ini kuburan yang sebelumnya sudah tertera nama, tanggal lahir dan wafatnya. Nah, itu kita ganti. Kalau kita mampu, kita ganti. Jika kita mampu melakukan hal tersebut, wallahu a'lam. Apa hukum menikahkan seorang yang hamil di luar pernikahan yang sah dengan sebab takut keduanya kembali melakukan yang haram, tidur bersama? Justru kita mendukung supaya dia melakukan yang haram. Karena pernikahan dalam keadaan hamil batal. Walaupun kita mau menikahkan, kita akad, ada saksi, ada wali, ya, tapi nikah dalam keadaan hamil itu tidak dihalalkan. Haram menikah saat hamil. Haram menikah saat hamil. Iya, tidak dibolehkan. Nas Quran, hadits Nabi SAW. Iya, tidak ada pendapat yang membolehkannya kecuali pendapat lemah sekali. Dari Abu Hanifah katanya boleh untuk menutup aib. Tapi tidak sama dengan yang dikatakan oleh penanya. Itu hanya menutup aib setelah akad, tidak boleh bersama. Tidak boleh bersama. Karena kapan bersama? Dia akan melakukan hubungan badan. Dan hubungan badan yang dibangun di atas pernikahan yang tidak sah, zina. Justru ini akan memudahkan orang untuk berzina. Memudahkan orang untuk berzina. Karena dia merasa sudah akad, akhirnya dia akan tidur bersama.
Dia akan melakukan hubungan badan, dibangun di atas sangkaan dia, sudah sah. Sudah sah. Nah, tidak sah saja dia tabrak tembok, apalagi sudah dibilang sudah akad. Tidak boleh. Iya, orang yang hamil tidak boleh dinikahkan sampai melahirkan. Orang hamil tidak boleh dinikahkan sampai melahirkan. Kan itulah masa iddahnya. Itu masa iddah yang ditentukan untuk orang hamil. Apa zat hukum air kanal sebelah? Oh, ini sebelah. Apakah suci atau tidak mensucikan atau najis? Tergantung air sebelah itu dari mana. Iya, kalau itu air keluar dari tanah, turun dari langit, suci dan mensucikan. Tapi kalau air itu adalah persatuan air dari rumah, iya, maka air itu suci dan mensucikan kecuali telah berubah rasa, warna, dan bau. Kalau rasa, warna, dan bau yang merubahnya adalah zat suci, itu suci dan tapi tidak mensucikan. Kalau seandainya orang semua dari rumah tuang air teh, jadilah sebelah itu berubah warna, rasa, dan baunya, maka dia suci tapi tidak mensucikan. Artinya boleh diminum. Boleh dipakai cuci kaki begitu. Itu kalau zat suci yang masuk. Tapi kalau yang masuk adalah zat najis, kemudian merubah warna, rasa, dan baunya jadi seperti itu, tidak suci dan tidak mensucikan. Maka tidak suci dan tidak mensucikan. Jadi dilihat apa yang masuk itu dari sebelah. Apa yang masuk di air itu. Setelah mandi junub, kemudian ingin sholat. Apakah perlu berwudu lagi Ustadz? Bagaimana jika saya mandi versi Aisyah, wudu duluan. Setelah proses wudu keluar najis. Apakah perlu berwudu kembali Ustadz? Iya, jika kalau ingin sholat, iya selama kita mandi dengan niat mandi junub, tidak perlu kita wudu ulang. Tidak perlu kita wudu ulang. Kecuali kita buang air setelah selesai mandi. Selesai mandi junub, kita buang air. Maka kita wudu ulang. Karena tadi wudunya batal. Dengan adanya hadas. Kita wudu ulang. Adapun kita belum mandi, habis wudu kita kencing. Kita buang air. Setelah itu kita mandi dengan niat mandi junub. Maka itu telah cukup. Karena tanpa wudu saja sah. Dan sudah cukup untuk menghapus hadas besar. Dan ketika terhapus hadas besar, maka hadas kecil otomatis terangkat. Hadas kecil otomatis terangkat. Wallahualam. Jadi tidak perlu lagi wudu ulang. Dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah, apakah harus kita menggoyangkan bibir atau cukup membaca di dalam hati? Tidak cukup dalam hati. Sepakat para ulama, baca dalam hati tidak sah. Dalam sholat harus kita menggoyangkan bibirnya, membacanya. Dalam membacanya. Nabi SAW, beliau kalau baca sholat sirriyah yang tidak dijaharkan bacaannya, bergerak jenggotnya. Bergerak jenggotnya. Itu menunjukkan bergerak bibir beliau. Ketika membaca ya ayat-ayat Al-Quran atau bacaan-bacaan sholat. Wallahualam.
Anak kalau sholat sering pikiran anak kembali ke masa sebelum hijrah. Anak selalu ingin melupakannya. Tapi kalau anak beribadah, kadang atau sering muncul. Dan anak kadang tidak khusyuk. Bagaimana itu Ustaz? Itu hal biasa. Seperti itu memang akan terjadi. Karena setan yang akan datang mengingatkan kita. Apapun yang bisa mengganggu kita dalam sholat. Karena setan selalu bersama kita. Jadi dia tentunya tahu apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka. Bukan karena tahu perasaan kita, tapi berdasarkan yang dia lihat dari kita. Karena teman yang sering bersama kita saja dia tahu. Kalau dia begini dia tidak suka, ini tidak suka. Apalagi setan yang tidak pernah berpisah saat kita tidur pun dia ada. Dia ada. Iya, maka tentunya dia akan berusaha mengganggu ibadah kita. Mengganggu ibadah kita. Oleh karena itu kita akan mengingat apa saja yang bisa mengganggu kita dalam sholat. Iya, yang bisa mengganggu kita dalam sholat. Kalau kita sudah dapat seperti itu, berarti kita sudah benar. Hati kita sudah baik. Disitulah kita saatnya melawannya. Adapun kalau kita sholat biasa-biasa saja, tidak ada kita ingat, bahkan kita khusyuk sekali, tidak ada sama sekali setan usahanya, berarti sholat kita ada masalah. Sholat kita ada masalah. Karena setan itu hanya akan datang mengganggu hati yang benar. Hati yang baik, niat yang benar. Adapun hati yang tidak baik, hati yang rusak, setan tidak akan datang mengganggu. Setan tidak akan datang mengganggu, wallahualam. Saat mana yang lebih utama, sholat sunnah rawatib atau membaca Quran? Ya dikompromikan hal tersebut selama kita bisa kompromikan. Sholat sunnah rawatib itu kan hanya 10 rakaat di hadits Ibnu Umar. Kalau kita tidak bisa lebih menjadi 12 atau 14. 10 itu 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur. 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 2 sebelum subuh. 10 di hadits Ibnu Umar, Bukhari, Muslim. Iya. Itu utama. Kan itu nanti yang akan ditanya ketika yang fardu itu kurang. Ketika ada kekurangan dalam fardu kita, maka ditanya kita punya nawafil atau tidak. Maka 10 inilah nanti. 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. 2 sebelum subuh. Maka ini adalah solat sunnah yang utama yang kita dianjurkan untuk menjaganya. Karena baca Quran itu waktunya luas, bisa kapan saja dan di mana saja. Maka pada waktu solat sunnah kita utama solat sunnah. Utama solat sunnah. Iya, waktu solat sunnah. Karena ada sebagian ibadah itu utama pada waktunya. Utama pada waktunya. Wallahualam. Saya pernah mendengar tentang Imam Mahdi yang akan muncul dari keturunan Rasulullah dari jalur Hasan. Apakah ini benar Ustadz? Wallahualam. Jangan sampai kita masuk di ceritanya Syiah Rafidhah. Iya. Masuk di ceritanya Syiah Rafidhah. Wallahualam tidak tahu. Kenapa di saat sholat malam kalau menangis terasa nikmat. Terasa nikmat sekali Ustaz. Iman juga terasa bertambah.
Wallahualam, apa pendapat Ustadz? Nikmat menangis di saat sholat malam. Wallahualam, tidak tahu itu. Iya. Apa hukum membunuh jin? Yang menampakkan diri. Apakah kalau muslim jinnya? Apa kalau muslim jinnya? Apa kita kena kisos? Membunuh muslimin? Apa hukum foto dengan ular? Macam-macam kita ya, bunuh jin, foto ular, tidak ada kerjaan lain. Iya. Kitab apa yang mencakup pelajaran mustalah hadits? Wah, pertanyaannya Masya Allah. Ya, habis bunuh jin, foto dengan ular, kita mau belajar kitab mustalah. Masya Allah, ini bukan orang sembarangan ini. Iya. Bukan orang sembarangan ini. Iya. Pertama, hukum membunuh jin tidak boleh. Iya. Tidak boleh kita membunuh jin. Apalagi itu muslim. Iya. Jin sama hukumnya dengan kita. Kena hukum taklifiyah. Kena hukum halal haram. Kena hukum halal haram. Sama dengan kita. Nabinya juga sama dengan kita. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membunuhnya kita kena kisos. Kita kena kisos. Sama dengan membunuh sama kita. Karena jin juga saudara kita. Dari kalangan jin. Hukum foto dengan ular. Ini mengkhawatirkan. Iya. Nanti kita dipito. Iya. Akhirnya kita difoto. Sejarah terpajang di Facebook. Kenapa itu fulan mati? Iya. Dipito sama ular. Kenapa? Difoto sama ular. Tidak ada ke foto lain. Kita berfoto dengannya. Dengan ular ini. Iya. Tapi mungkin kita bertanya tentang foto dengan makhluk hidup. Foto dengan makhluk hidup tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kecuali darurat atau hajat. Itu yang paling rendahnya. Darurat itu hal yang tidak bisa dihindari. Hajat memang kita butuhkan. Kalau misalnya pemerintah suruh kita, KTP-mu harus ada ular di samping. Sudah, kita foto. Karena kan, atau di polisi saat kita pergi buat SIM. Kamu boleh jadi SIM-mu, tapi harus ke foto sama ular. Foto, dampingan ular. Kan itu dibutuhkan. Adapun kalau dibutuhkan, tidak boleh kita foto dengan ular. Iya, tidak boleh kita foto dengan ular. Kitab apa yang mencakup pelajaran mustalah hadits? Banyak. Kitabnya ada Manzumah Baiquniyah, ada ya, Ikhtisar Ulumul Hadits, ada Nukhbatul Fikar, ada ya Muqidah, ada Taqyid wal Idah, ada Muqaddimah Ibnu Salah. Banyak. Iya, terkait dengan jar wa ta'dil, ada Dawabit al-jar wa ta'dil. Banyak kitab-kitab yang ditulis dalam hal itu tergantung tingkatannya. Kalau mau yang dasar, kita bisa mulai dengan Baiquniyah. Kita bisa mulai dengan Baiquniyah. Itu yang paling dasarnya. Yang paling dasarnya, wallahualam. Apakah rebana atau duf masuk dalam kategori alat musik? Halalkah jika menggunakan rebana sambil bernyanyi salawatan pada hari raya? Rebana dan duf atau duf itu masuk di kategori alat musik, tapi dimubahkan pada perayaan untuk perempuan. Perayaan Id dimubahkan untuk perempuan main rebana di antara mereka. Iya, atau di acara pernikahan boleh mubah bagi perempuan untuk main, tapi di antara perempuan. Iya, adapun laki-laki tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan
main rebana karena itu termasuk alat musik. Termasuk alat musik cuman dimubahkan untuk perempuan. Dimubahkan. Ada sebagian perkara begitu. Tidak boleh bagi laki-laki tapi dibolehkan, diringankan bagi perempuan. Seperti emas, tidak boleh bagi laki-laki. Perempuan boleh. Iya. Sutra, kain sutra. Tidak boleh untuk laki-laki kecuali sekadar 2 jari atau 3 jari atau 4 jari lah. Itu dibolehkan. Boleh laki-laki itu leher bajunya dari sutra. Atau di sini penutup keran bajunya ini lengannya sutra. Yang lainnya bukan. Ini sutra. Di kancing bajunya ini sutra. Pokoknya sekadar 2 jari boleh. Atau 3 jari boleh. Atau 4 jari dihalalkan bagi laki-laki. Tapi lebih dari ini tidak dibolehkan. Tapi perempuan boleh seluruh bajunya adalah sutra. Iya, jadi ada hal-hal yang diringankan untuk perempuan, laki-laki tidak. Itu harus dipahami dalam hal tersebut. Jadi diringankan ini rebana perempuan. Untuk perempuan. Iya, wallahualam. Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang terus-terusan main judi selama 4 tahun terakhir? Apakah harus terus bertahan atau bagaimana Ustadz? Masya Allah. Iya. Jika dia main judi dan melantarkan hak kita, nafkah lahir ataupun nafkah batin, siang judi, malam judi, pokoknya sibuk dengan judi di HP-nya. Pokoknya hanya pantau saja di HP-nya. Judinya. Atau main judi bukan di HP. Menelantarkan hak istrinya, anak-anaknya. Maka boleh kita minta hulu. Karena boleh kita minta hulu, minta pisah. Dari laki-laki yang jelek akhlaknya. Jelek akhlaknya. Jelek akhlak sini macam-macam. Dia seperti yang kita sebutkan tadi, judi. Itu masuk dalam bab buruk akhlak. Boleh kita minta hulu. Iya, boleh kita minta hulu. Iya, ini yang disebutkan. Yang halal kita minta hulu dari orang seperti itu. Tapi kalau dia tetap menjalankan kewajibannya, bertanggung jawab, cuman kekurangannya itu, maka tetap kita boleh masih bertahan dengannya dan kita nasihati untuk tidak melakukan judi. Untuk melakukan judi. Yang jelas bagi suami kita katakan bahwa judi itu diharamkan dalam syariat Islam berdasarkan dalil Quran, hadits dan kesepakatan para ulama. Tidak ada silang pendapat, judi itu haram. Judi itu haram. Quran jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu innamal maisir. Terus apa itu lagi? Wal ansab. Wal azlam. Apa lagi? Apa ayatnya itu? Innamal khamru wal maisir. Wal ansab wal azlam. Rijisun min amali syaitan. Sungguhnya khamar. Jadi digandengkan dengan khamar. Minuman yang memabukkan. Iya. Sembah berhala, maisir, judi. Sembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Itu rijis. Termasuk amalan setan. Fajatani bu, jauhi. Sudah dibilang itu amalan setan. Kita diperintahkan untuk menjauhi. Tidak boleh. Berdasarkan ini bahwa judi haram. Judi itu haram seperti khamar diharamkan, seperti menyembah patung diharamkan. Mengundi nasib dengan anak panah diharamkan. Tidak dibolehkan hal tersebut. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah menghabiskan harta atau tabungan demi berumroh bersama suami? Apakah ini tidak termasuk berlebihan?
Boleh, alhamdulillah. Kalau kita punya kemampuan. Dan kita yakin kalau kita pulang tetap rezeki itu ada walaupun tidak ada simpanan. Cuman kehidupan bulanan ada, kita pergi umroh. Iya, karena umroh itu wajib ketika ada sesuatu yang lebih dari kebutuhan pokok setiap hari. Kapan sudah ada kebutuhan pokok setiap hari atau dalam sebulan, kemudian kita lebih, wajib kita berumroh. Kalau belum pernah umroh, wajib kita berhaji kalau mampu berhaji. Dengan harta tersebut. Dengan harta tersebut. Kalau kita sudah pernah umroh, maka sunnah kita berumroh. Sunnah kita berumroh. Karena harta itu adalah apa yang kita makan. Apa yang kita pakai. Apa yang kita sedekahkan. Adapun yang disimpan di tabungan, itu untuk ahli waris. Untuk ahli waris. Penggunaannya ya kalau ahli waris kita adalah orang baik, akan digunakan kepada kebaikan. Tapi kalau ahli waris kita adalah orang-orang yang tidak baik, ya dikhawatirkan akan dipakai di hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik. Wallahualam. Apa hukumnya mengikat jenggot pada saat bekerja dengan alasan menghalangi atau mengganggu aktivitas di saat bekerja? Kalau ini alasannya boleh. Tapi kalau kita ikat karena jadi jimat. Kalau ini diikat, Masya Allah, para perempuan bergantungan. Misalnya begitu, rezeki bertambah. Saya kalau pergi mancing katanya, tidak ikat jenggot, tidak ada yang makan. Tapi kalau ikat jenggot, Masya Allah. Itu kalau jadi jimat, tidak boleh. Tidak dibolehkan. Tapi kalau alasan yang disebutkan tadi, iya karena mengganggu aktivitas tadi dengan adanya jenggot yang lebat, dibolehkan. Wallahualam. Setelahnya kan apakah ini termasuk alasan yang syar'i ya termasuk alasan mubah dalam hal tersebut dilakukan wallahualam. Apakah ada dalil keutamaan membaca surat Al-Waqiah setiap hari? Ada seorang yang katanya rutin membaca surah Al-Waqiah setiap pagi dan rezekinya selalu ada berdatangan. Iya. Kalau kita bertanya ada dalil, ada, tapi palsu. Iya. Hadits terkait dengan keutamaan surah Al-Waqiah tidak ada yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau dia baca dan rezekinya selalu berdatangan, ya seorang rezekinya itu sudah dijamin. Sebelum dia lahir. Iya, sebelum dia lahir. Nah, ini nanti keyakinan yang kadang bermasalah. Sehingga dia nanti baca Quran, tidak dapat pahala apapun. Karena baca Quran untuk dunia. Untuk rezekinya dilancarkan, itu termasuk syirik. Syirkul irodah. Syirik dalam keinginan. Syirik dalam keinginan. Tidak boleh. Kita baca saja Quran. Iya, dengan membacanya kita dapat pahala. Adapun dapat kemudahan, alhamdulillah itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum kuku palsu dan konde? Menyambung rambut, menyambung kuku tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Nabi melaknat orang menyambung rambut. Nabi melaknat orang menyambung rambutnya. Suami saya apa Ustaz? Nah, suami saya ini kita sudah siap-siap ini. Jangan sampai dari istri saya juga ini. Suami saya sering untuk keluar jalan-jalan pagi atau sore untuk olahraga di pinggir jalan. Akhir-akhir ini saya tidak pernah lagi ikuti ajakannya. Karena saya pernah dengar seorang ustadz berkata, kalau wanita itu tidak pantas olahraga di pinggir jalan. Karena walaupun pakai cadar, tapi masih kelihatan. Masya Allah, keras. Masya Allah. Rasulullah lomba lari dengan istrinya Aisyah. Belum ajak Aisyah 2 kali. 1 kali Nabi kalah, Aisyah menang, Aisyah ketawain. Iya.
Satu kali lagi Nabi menang, Aisyah kalah. Nabi ketawain. Lomba lari. Lomba lari. Dan waktu suatu ketika itu lagi safar bersama para sahabat. Lagi safar bersama para sahabat. Hal yang mubah seorang itu berolahraga dengan suaminya. Dengan suaminya. Yang penting adalah dia pakai pakaian yang syar'i. Di sini katanya tidak pantas. Ya kata tidak pantas butuh dalil syar'i. Kita butuh dalil. Kita butuh dalil. Karena kita ya dianjurkan untuk menjaga badan. Menjaga kesehatan. Iya. Jangan sampai kita tidak pernah bergerak, tidak pernah olahraga. Kita nanti ya bertumpu banyak lemak. Akhirnya yang ada adalah sakit. Suami juga ngomel-ngomel. Kenapa itu badan tak lombeng-lombeng memahami. Iya. Akhirnya dia cari lagi yang tidak lombeng. Yang masalah lagi setelah itu. Iya. Ibu-ibu harus jaga badannya supaya tetap langsing. Supaya tetap segar, kuat. Iya, jangan dia biarkan dirinya mudah sakit, mudah capek. Nanti suaminya ajak sekali, dua kali, capek maki, jangan maki. Begitu. Tidak boleh, pokoknya kita persiapkan diri kita untuk perang di somita. Iya, wallahualam. Mubah seorang perempuan itu olahraga, yang penting dia jaga auratnya. Dia jaga auratnya. Iya, wallahualam. Apakah boleh dalam sholat kalau ubah-ubah cara bersedekap? Setiap rakaat Ustadz? Boleh. Karena bersedekap ini hal yang memang ada beberapa tuntunannya. Boleh kita ubah. Kadang Rasulullah meletakkan saja. Di sini kalau bersedekap. Kadang juga beliau genggam. Kadang juga beliau genggam. Kadang juga beliau letakkan di sini. Telapak tangannya ini menutupi pergelangan tangan. Telapak tangan di sini di atas punggung tangan. Kemudian menutupi pergelangan tangan dan jari masuk di lengan bagian bawah. Kadang Nabi begitu juga. Jadi hal yang banyak dicontohkan boleh kita ganti-ganti. Perkaranya luas. Dan apakah boleh juga dalam sholat posisi tangan saat bersedekap. Kita ubah-ubah juga Ustadz, tadi sudah ya. Kita ubah cara bersedekap. Tangan kita ubah, maksudnya kadang di dada ya. Kadang di perut di situ ya. Nah, kalau itu malah luas. Tidak ada hadits yang sahih. Bahwa tangan itu yang sahih kan kanan di atas kiri. Itu sahih. Dengan cara tadi itu sahih. Kadang di lengan sini disimpan saja, kadang dipegang, kadang di atas punggung tangan. Ini kan sahih. Adapun di atas dada atau di bawahnya dada atau di atas pusar atau di bawahnya pusar, ini tidak ada yang sahih dari Nabi SAW sehingga perkaranya diberikan keluasan. Diberikan keluasan. Kita bebas mau simpan di pusar, di atas pusar atau di atas dada, itu diberikan keluasan. Yang penting kita dilarang dalam hadits Muslim untuk bertolak pinggang saja. Tidak boleh kita sholat bertolak pinggang. Itu saja yang dilarang. Ya, wallahualam. Insyaallah. Apa ini undang-undang? Ada di sini meminta didoakan untuk disembuhkan. Untuk kesembuhan ibunya. Kita doakan tuh. Ustadz, ikhwan dan akhwat. Jadi semuanya. Doakan kesembuhan dari ibu, saudari atau saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari penyakitnya. Adapun pertanyaannya agak panjang ini ya. Bagaimana cara kita
memperluas rasa sabar ketika kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin dalam berobat dan beribadah. Tetapi kesembuhan belum juga diperoleh. Iya, yakinlah bahwa sakit itu kalau kita sudah berobat tapi tidak sembuh, itu adalah penggugur dosa. Itu yang pertama. Iya, itu yang pertama sekali. Karena kata Nabi, setiap sakit yang menimpa kita, penggugur dosa. Bahkan duri yang menusuk, gugur dosa. Yang pertama. Yang kedua, yang perlu juga diperhatikan, orang yang bersabar dengan sudah dia berusaha itu, maka pahalanya adalah tanpa batas. Sudah gugur dosa, dia dapat pahala tanpa batas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, sudah ditimpa musibah, sabar. Allah akan memberikan balasan kepada mereka tanpa batas. Kemudian yang ketiga, kita harus paham bahwa kalau kita ditimpa musibah, sudah berusaha menghindar, berobat, tapi tidak keluar juga, tidak sembuh juga, maka Allah inginkan hal itu baik untuk kita. Karena kapan kita diuji, maka pasti Allah inginkan kebaikan untuk kita. Allah inginkan kebaikan untuk kita. Kemudian yang terakhir, itu adalah takdir. Karena sakit, sehat, atau apapun yang menimpa kita, itu ketentuan Allah. Kenapa kita harus ngomong ini dulu? Terakhir ini, karena kita bilang di situ, sudah beribadah, sudah berobat, tetapi kesembuhan belum juga diperoleh. Begitulah takdir. Karena obat itu, ibadah itu hanya sebab. Hanya sebab. Kita disuruh berobat, sebab supaya sembuh. Tapi belum tentu sembuh. Itu sebab saja. Itu hanya sebab. Bukan dia yang menyembuhkan. Tapi itu hanya sebab menjadikan kita sembuh. Adapun kalau kita sembuh dengan itu, bertepatan dengan takdir. Maka hadapilah, ketahuilah bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah kita berucap seperti ini. Saya sudah begini, sudah begitu. Tapi masih begitu. Jangan pernah bilang begitu. Sabar saja. Tidak boleh kita banyak berkeluh kesah. Iya. Dan kita bukan orang yang pertama yang sakit. Nabi juga pernah sakit. Nabi juga pernah sakit. Nabi tertusuk tombak. Para sahabat juga sakit. Utsman meninggal karena ditusuk pedang. Umar meninggal juga karena itu. Ali meninggal karena dibunuh. Ditusuk pedang. Kita bukan orang pertama yang sakit. Iya, tapi sudah banyak orang yang sakit sebelum kita. Sebelumnya Nabi Ayub. Dan nabi-nabi Allah yang lain. Dari orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang sakit. Bahkan mungkin lebih parah daripada sakitnya kita. Nabi Ayub sakit. Ditinggal oleh istri, anak, keluarga. Sampai hidup sendiri. Hidup sendiri. Tapi belum bersabar. Menghadapi cobaannya itu. Dan alhamdulillah ujungnya dapat kesembuhan. Keluarganya semua kembali. Iya, keluarganya semua kembali. Jadi bersabar saja. Dalam hal tersebut kita tidak boleh berkeluh kesah terhadap apa yang menimpa kita. Terus ini, qadarullah ibu saya berusia 50 tahun. Telah menghabiskan setengah umurnya untuk berjuang melawan penyakit. Ibu saya menempuh semua jalan pengobatan. Dokter ataupun bugis juga herbal. Bugis juga ya? Apa itu? Barakala ilaha illallah. Dengan kadar ibadah yang sangat maksimal menurut saya. Namun penyakit yang beliau derita 5 tahun belakangan ini cukup sulit. Iya, sama ini semua ya. Iya, kita bersabar nasihati ibu kita.
Dan orang bersabar di atas penyakit yang menimpa, ini terkait dengan ibu kita ini sudah menghabiskan setengah umur berjuang melawan penyakit. Ketahuilah, kalau ibu kita bersabar di atas hal itu, baginya surga, kan begitu. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Iya, dia punya penyakit. Memang penyakitnya itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Sampai sekarang juga begitu. Dia punya penyakit, dia bilang, ya Rasulullah ini usra. Wahai Rasulullah, saya punya penyakit usra. Penyakit yang tiba-tiba tidak sadarkan diri, jatuh di tanah. Iya, penyakit apa itu? Ayan. Iya, epilepsi katanya. Dia bilang begitu kepada Nabi, perempuan. Dia bicara, ya Rasulullah, udu'ullah li. Wahai Rasulullah, tolong doakan saya. Supaya sembuh dari penyakitnya itu. Maka Nabi menawarkan kepadanya salah satu di antara dua. Dia bilang, in syi'ti da'autullaha lak wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau, saya akan berdoa kepada Allah untukmu, untuk kesembuhanmu. Dan doa Rasulullah kan mustajab. Iya, dikabulkan. Kalau kamu mau, saya akan doakan. Tapi kalau kamu mau, sabar di atas penyakitmu itu yang susah sembuh, bagimu surga. Perempuan itu, dia perempuan hitam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, dia malah pilih sabar. Karena mau surga. Dia yakin bahwa mau hidup lama bagaimanapun pasti meninggal. Karena kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini, umat Islam, umurnya mereka itu adalah antara 60 sampai 70. Kita ini semua ini. 100 tahun kemudian kita tidak ada di sini. Tidak ada di atas permukaan bumi ini. Kita. Iya. Jaraknya melewati umur 70. Dia sampai ini ibu kita 50. Bukan kita meminta supaya cepat mati itu. Bukan, tapi kan dia sudah 50. Kalau umurnya panjang, berarti kan 70. Sabar, itu cuma 20 tahun lagi kan begitu. Sabar, kita enggak. Iya, boleh berkeluh kesah di atas hal tersebut, nasihat ibu kita karena sudah berusaha juga. Sabar. Kapan kita bersabar? Surga. Lihat perempuan tadi itu. Dia pilih bersabar, surga. Nabi meninggal, anehnya Nabi meninggal, itu perempuan masih hidup. Itu perempuan masih hidup. Nabi sudah meninggal. Ibnu Abbas berkata kepada muridnya, atau bin Abi Robah, mau gak kamu melihat perempuan penduduk surga? Masih jalan di Mekah. Masih jalan di Mekah. Itu perempuan tadi. Kata atau bin Abi Robah, mana itu? Itu perempuan. Masih jalan di masa sahabat setelah Nabi meninggal. Tapi dia sudah menjadi penghuni surga. Kenapa itu? Karena dia pilih sabar. Karena dia pilih sabar. Makanya alhamdulillah ini orang, iya, ada penyakit yang menimpa, sabar, pahala kita besar. Sabar hal tersebut. Terakhir di sini, sebagai anak perempuan, dengan minimnya ilmu yang saya miliki, saya hanya bisa membersamai dan menasihati beliau terkait faedah kajian tentang penyakit dan kesembuhan. Iya, ini alhamdulillah sudah bagus ini. Iya, kita bersabar saja merawat ibu kita. Iya, jangan sampai nanti kita mengeluh, kita menjauhi ibu kita. Bahaya itu. Bahaya. Karena Nabi SAW pernah naik mimbar, di antara beliau ucapkan amin di salah satu anak tangga mimbarnya, beliau ucapkan amin. Ketika ditanya, kenapa beliau ucapkan amin? Ternyata Jibril mendoakan kecelakaan bagi seorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya dan tidak menjadi sebab masuk ke dalam surga. Kita sebagai anak sabar saja dalam hal tersebut, rawat ibu kita, ya. Karena itu adalah surga, pahala, ladang pahala untuk kita.
Jangan sampai kita mengeluh, kita bosan, kita merasa ya berat sekali cobaan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Enggak. Ketahuilah bahwa ujian itu sesuai dengan kadar besarnya keimanan kita. Makin besar dan tinggi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian juga makin besar. Dan Allah tidak akan menguji kita kecuali dengan apa yang kita mampu. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani satu jiwa pun kecuali yang dia mampu. Maka sabar di hal tersebut. Iya, rawat ibu kita tetap dan harapkan pahala tentunya dari Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Semoga ibu kita segera disembuhkan dari penyakitnya. Kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.